Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Untuk kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7, tentunya di semester 2. Pada kali ini latihan soal PPKN edisi yang kedua. Edisi yang pertama sudah ada di YouTube, silahkan dicek di channel Lentera Belajar. Untuk sobat YouTube semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, di mana juga mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan adalah arti dari kata A. Kesatuan, B. Persatuan, C. Persaudaraan, D. Satu kesatuan. Jawaban yang benar adalah yang B. Persatuan. Perlu kita ketahui kalau yang persaudaraan itu artinya adalah persahabatan yang sangat kerib atau sudah selayaknya seperti saudara. Itu persaudaraan. Kalau kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Satu kesatuan ini menjadi satu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah bunyi dari tujuan negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang D, alinea keempat, merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea terakhir karena ada 4 alinea. Soal nomor 3. Gotong royong adalah suatu semangat kerjasama yang merupakan akar budaya bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Di daerah istimewa Yogyakarta dikenal dengan gugur gunung, sedangkan di Minahasa dikenal dengan istilah A. Sikaroban, B. Mapalus, C. Kerigan, D. Subak. Jawaban yang benar adalah yang B. Mapalus. Kalau Sikaroban itu adalah istilah gotong royong di daerah Palembang. Untuk Kerigan ini istilah gotong royong di Jawa, khususnya di daerah Banyumas Raya ya, Kerigan. Kemudian Subak istilah gotong royong di Bali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mapalus. Soal nomor 4. Bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil dan tujuan yang didambakan adalah pengertian dari A. Kerja, B. Gotong royong, C. Usaha bersama, D. Diskusi bersama. Jawaban yang benar adalah
Yang B, gotong royong. Soal nomor 5. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong. Hal itu tercermin dalam proses pengambilan keputusan di kelembagaan negara, yaitu dilakukan dengan cara A. Musyawarah untuk mufakat, B. Pengambilan suara terbanyak, C. Mengutamakan mayoritas pendapat, D. Mengesampingkan pendapat minoritas. Jawaban yang benar adalah yang A. Musyawarah untuk mufakat. Ciri khas Indonesia dalam pengambilan keputusan itu menggunakan musyawarah mufakat. Misal pun nanti ada pengambilan suara terbanyak, itu dilakukan ketika musyawarah untuk mufakat sudah dilakukan berulang kali tetapi belum membuahkan hasil. Jadi jalan terakhir itu pengambilan suara terbanyak atau biasa disebut dengan voting. Jadi untuk voting ini sifatnya bukan mengutamakan mayoritas pendapat dan mengesampingkan pendapat minoritas, bukan, tetapi pengambilan dilakukan karena memang musyawarah mufakat tidak bisa didapatkan hasilnya. Kemudian syarat dari pengambilan suara terbanyak atau voting pun nanti semua peserta dalam musyawarah tersebut harus ikhlas semua. Jadi nanti pengambilan suara terbanyak atau voting bisa berjalan dengan baik. Di soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hal-hal yang berkaitan tentang A. Pendidikan dan kesejahteraan sosial, B. Warga negara dan perekonomian nasional, C. Wilayah pertahanan dan keamanan negara, D. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jawaban yang benar adalah yang D. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Soal nomor 7. Simak pernyataan berikut. 1. Mengusung asas persamaan. 2. Menciptakan persaingan usaha. 3. Memiliki daya saing yang lemah. 4. Bertujuan untuk mensejahterakan anggota. 5. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pernyataan di atas yang termasuk keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 1 dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, yang merupakan keunggulan koperasi, yaitu nomor 1 dan 4. Nomor 2, 3, dan 5 adalah opsi pengecoh. Selain nomor 1 dan 4, keunggulan koperasi yang lainnya adalah persatuan. Artinya, koperasi itu setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, dan yang lainnya. Kemudian keunggulan yang lainnya tentang pendidikan. Koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan gemar menabung. Selanjutnya, keunggulan yang lainnya adalah demokrasi ekonomi. Dalam koperasi, imbalan jasa disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan. Itulah keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya.
Soal nomor 8. Isi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengatur tentang jaminan A. Kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah keagamaan. B. Adanya jaminan kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. C. Hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. D. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran. Jawaban yang benar adalah yang A. Kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah keagamaan. Jadi pasal nomor 29 tentang agama. Soal nomor 9. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia selalu hidup berkelompok dan bekerja sama dalam sebuah masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan alasan manusia melakukan kerjasama karena manusia: A. Kebutuhannya tercukupi dengan kerjasama orang lain. B. Memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. C. Tidak dapat mencukupi kebutuhannya apabila hidup sendiri. D. Tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jawaban yang benar adalah yang D. Tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Soal nomor 10. Simak pernyataan berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Persatuan dan kesatuan. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 4. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 6. Memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun non-fisik. 7. Kemampuan dalam berbicara dan bertindak dengan benar. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam 5 nilai dasar bela negara pada sistem pertahanan negara ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 1, 3, 4, 5, dan 6. C. 2, 3, 4, 5, dan 6. D. 3, 4, 5, 6, dan 7. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 11. Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Kerjasama. B. Kerja bersama. C. Kerja kelompok. D. Bekerja bersama. Jawaban yang benar adalah A. Kerjasama. Soal nomor 12. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik dalam kehidupan sekolah adalah A. Menjadi anggota koperasi sekolah. B. Memberikan suara pada pemilihan ketua kelas. C. Melaksanakan kegiatan patroli keamanan sekolah. D. Saling menghormati antar teman. Jawaban yang benar adalah yang B. Memberikan suara pada pemilihan ketua kelas. Kalau opsi yang A itu di bidang ekonomi, yang C melaksanakan kegiatan patroli keamanan di bidang pertahanan, yang D saling menghormati antar teman. Ini bidang sosial ya. Jadi yang paling tepat yang politik yang B. Soal nomor 13.
Indonesia merupakan negara yang mengembangkan demokrasi. Salah satu wujud kerjasama dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat pada kegiatan A. Rapat koordinasi kepala desa di balai kecamatan. B. Kegiatan rapat lurah untuk menentukan besaran pajak. C. Rapat penetapan kenaikan harga BBM antara DPR dan pemerintah. D. Pertemuan rembuk desa di balai desa dalam rangka Musrembangdes. Jawaban yang benar adalah yang D. Pertemuan rembuk desa di balai desa dalam rangka Musrembangdes. Karena opsi D itu pertemuan rembuk desa diikuti oleh perangkat desa dan rakyat sipil biasa. Di situ rembugan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi musyawarah untuk menentukan tujuan dari pertemuan itu apa. Jadi di situ ada unsur demokrasi. Ada yang mengeluarkan opini, ada yang mengeluarkan pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 14, contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Aktif melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan jika sesuai usulan. B. Mendukung pelaksanaan program pemerintah ketika menguntungkan diri sendiri. C. Bekerja sama melaksanakan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. D. Ikut menyelenggarakan peringatan hari besar apabila sesuai kebiasaan keluarga. Jawaban yang benar adalah yang C. Bekerja sama melaksanakan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. Karena membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara. Orang yang membayar pajak berarti jak. Itu slogan dari pemerintah ya. Soal nomor 15, isi dari pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengatur tentang A. Keuangan negara, B. Mata uang negara, C. Bank sentral negara, D. Pajak dan pungutan lain. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengatur tentang pajak dan pungutan lain.